diferensiasi. Terus nanti apabila jenengan wali atau orang tua kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, itu ada 4 kelas nih yang pakai kurikulum, diminta membawa alat-alat apa-apa, dan memang seperti itu. Kurikulum Merdeka memang seperti itu. Bekas 6 elemen P5. Jadi P5 itu apa saja toh yang mau dikembangkan. Gitu. Yang pertama, P5 itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kreatif, yang kelima benar, kritis, dan yang terakhir siswa sadar mandiri. Itu tujuan dari P5. Next. Kemudian tema, mau apa terjadi paparan tema, pengaturan sekolah, saya yang sekolah, saya orang tuanya, anaknya yang sekolah. Setidaknya pendidikan semua itu. Lalu kita sepakati proyek profil pelajar Pancasila kita, Jumat Sehat, Jumat Sedekah, kemudian BBR Inovasi tingkat kabupaten, berbaris berhitung mendongeng, LPG, literasi dan giat program itu. Akronimnya kemudian di next. Menikah bukti anak-anak sudah melakukan pembiasaan sholat duha dan subuh. Terus ini karena online agak logik. Jadi pembiasaan yang sudah dilakukan di SD Negeri 3. Ada ekstra BTI. Di situ di dalamnya juga ada kegiatan menghafal surat-surat pendek juz 30 dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu videonya masih loading karena juga kegiatan dengan menjalin bersama komunitas warga ini. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pembiasaan senyum salam sapa. Yang terakhir semangat sukses sosial. Memang tujuan kurikulum Merdeka itu. Jadi tidak sudah disepakati tahun lalu. Kita masih melihat tahun lalu. 20 ini. Setiap Jumat anak-anak infak seikhlasnya. Buat apa uangnya? Uangnya dipakai sebagian untuk rutinan santunan anak yatim. Kemudian kemarin juga sebagai dana sosial ikut santunan anak yatim di wilayah Watondo ya Pak. Kemudian kemarin benar ada yang operasi sampai itu ya Pak. Mohon maaf, wali murid dari siswa Genang juga kami minta ke sana. Jadi untuk infak itu memang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, yang saya hormati Bapak Partai Dewan, pertama-tama mari kita mendengarkan Yesus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor dan berbaik tanpa suatu. Amin. Dan tak lupa selawat serta salam tetap kita dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kepada beliau Bapak Rasulullah Pak izin untuk melakukan destinasi menurut satu tempat beliau sedikit yang mana pada hari ini Bapak Guru waktunya lebih kurang
Baik, langsung saja untuk diseminasi modul 1 dari yang positif. Bersama saya sendiri yang Manto dan fasilitator Ibu yang malah Hayati tentang mengajar praktik kami dari sini. Budaya positif. Menurut pengajar Dewan Pak, kita ambil contoh perbandingan yang dilakukan seorang petani. Dalam hakikatnya selama kewajibannya dan seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut umumnya padi di seakan itu kita sebagai petani benih, mana benih itu ada yang benih kualitas, benih biasa, namun benih berkualitas itu belum tentu bisa tumbuh sebagaimana yang kita harapkan apabila ladang yang disediakan, air yang perawatan yang diberikan tidak memadai. Tetapi apabila benih itu benih biasa, dirawat dengan baik, semuanya baik, airnya, insya Allah benih itu dapat tumbuh. Kemudian beliau diajar Dewan Kolej juga menyatakan memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang menggali tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu tidak hanya membutuhkan saja, tetapi juga membasmi tanaman yang tidak mendukung perkembangan tanaman utama, ada skulma semacam itu, ulat dan sebagainya. Nanti diibaratkan sebagai orang lain. Makanya guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Jadi mohon maaf, dulu saya jadi guru awal-awalnya itu mengajar otoriter begitu. Ayo dikerjakan tugas ini, dibuka manusia membutuhkan dan tetapi kembali lagi ke filosofi dari monolog, prinsip yang pertama menyenangkan. Jadi guru harus memberikan atau memberikan pembelajaran yang satu. Kemudian rasa aman loh ini. Jadi kita menumbuhkan suasana di kelas itu menjadi suasana yang aman. Jadi siswa-siswi kita di kelas mempunyai rasa yang aman. Kemudian rasa nyaman bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap momen dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan belajar. Tanda nasional pendidikan pasal 10 ayat 5. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang istihad, murid dan diselenggarakan di dalam suasana belajar yang aktif, inspiratif, menantang, motivasi, berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang bagi peran aktor, kreativitas, mandiri sesuai dengan kegiatan, minat dari perkembangan fisik serta psikologis. Di sini di slide itu ada disiplin positif. Saya juga masih belajar di modul 1. Di sini kita bersama-sama untuk belajar tentang disiplin positif yang insya nanti mari kita terapkan di disiplin sehingga dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi. Disiplin positif, motivasi yang muncul dari dalam diri atau intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikannya artinya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang kita bersihkan diri. Terus anak itu pasti punya sikap atau sifat yang mau oh iya, ingin kesana, oh iya, ini janji pasti ada. Jadi nanti kita itu menuntut. Kemudian untuk disiplin positif, makna menurut Diajar Dewan Kolej dan Kiai itu disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini maksudnya adalah kebajikan universal. Kebajikan universal. Yang jadi otonom, di mana ada kemerdekaan,
disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja. Sebab jikalau kita tidak paham melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang baik. Terus menurut yang saya bilang bahwa disiplin di dalam diri itu penting. Kita harus bisa mendisiplinkan diri sendiri. Tapi jika kita tidak bisa menguasai tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita untuk menjadi disiplin, penguasa lain dibutuhkan. Terus seperti kita sebagai pendidik, apabila peserta didik kita belum bisa mendisiplinkan diri, maka kita sebagai guru untuk menjadi atau mendisiplinkan siswa-siswa kita. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka. Inginkan yang mereka inginkan, ya, merdeka, maksudnya yang sesuai dengan yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka punya. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip kuliah yang diambil seorang. Kemudian di sini ada profil belajar manusia. Yang pertama, dimensinya adalah iman dan bertakwa, kemudian berkepentingan global, kemudian bergotong royong, kreatif, mengenal mandiri. Itu adalah 6 dimensi profil belajar Pancasila, yang mana selalu kita tanamkan pada agar bisa tercapai. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku perlu saling bertemu, menghayati dan menerapkan nilai-nilai prinsip yang telah disepakati bersama. Tujuan kuliah dari penerapan institusi adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, tangguh, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang dia sesuai dengan standar kompetensi jurusan yang digunakan. Terus tujuan kuliah dari penerapan institusi untuk mendidik putra putri siswa kita menjadi berkarakter, berdisiplin, tangguh, dan jawab. Kemudian 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka punya. Strategi penerapan budaya positif kelas atau sekolah di Indonesia. Untuk saya sendiri biasanya kalau anak buat salahnya itu langsung saya tulis dan berarti itu salah, itu siswa, itu kamu nyalain aturan. Ternyata setelah saya belajar modul 1 dan 2 itu saya sadar hal-hal semacam ini dan bagus. Jadi di sini kita melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka dan bagaimana mereka harus melakukan peran. Jadi seolah-olah percakapan di dalam restitusi nanti menimbulkan atau membutuhkan pemikiran dari peserta didik. Itu harus itu saya sudah benar atau saya melanggar kesepakatan dan saya harus. Jadi nanti yang memecahkan masalah dengan restitusi itu malah anak sendiri loh, anak menemukan solusinya. Kemudian untuk tahapannya ada 3 tahapan di sini menstabilkan identitas.
sisi kebijakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti akan saya putarkan videonya untuk saya lanjutkan dulu untuk hukuman. Di depan tampak di tabel itu ada hukuman dari segi tentang ada sedikit dan konsekuensi dari restitusi. Kalau hukuman sering saya lakukan dan saya sebelum dan ayo, si A, kamu maju depan, kali maju depan, mengerjakan ini. Setelah itu tulis atau salin 10 kali, pernah saya. Bukan soal itu. Tapi pada saat itu, saat saya mempelajari modul 1, saya sadar bahwa hal semacam itu tidak baik. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya pernah dihukum hormat yang banyak sampai sekarang terus dengan kaos tangkring sampai sekarang sudah saya masih terus sangat menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk kulit untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman dapat menimbulkan korban atau mendapatkan tidak. Selanjutnya hukuman menimbulkan murid yang tersakiti. Selain itu perilaku pasif agresif semakin meningkat. Setelah dihukum, merasa dirinya sudah tambah kuat karena sudah pernah dihukum. Mungkin akan melakukan kesalahan yang lebih parah dari yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, hukuman dapat menciptakan sistem tidak akan bersifatnya tidak mungkin tidak terus sistem peraturan sekolah itu hukumannya tidak pada murid berbeda. Kemudian disiplin itu ada dua konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa disampaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan hal-hal yang seperti terus-menerus di konsekuensi itu harus mengawasi terus tidak mau dan apa. Tetapi dengan restitusi, sini restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan masalah itu dapat terpecahkan sehingga murid belajar bertanggung jawab. Terus nanti simulasinya restitusi apa akan saya tanyakan di video saya. Di sini ada pilihan bagi kita bareng-bareng ya. Kita tentukan ini hukuman atau konsekuensi. Pilihannya hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan nanti, tolong Bapak Ibu menyebutkan itu hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Dia yang terlambat disuruh 100 kali itu saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi Bapak itu kita bareng-bareng di sini. Hukuman ya, hukuman karena yang ini. Kemudian yang kedua, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena menambah sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Kemudian membersihkan coretan buat yang bisa tulis. Konsekuensi karena dia berubah, dia konsekuensinya membersihkan sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dasarnya ini. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang sudah bercoret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket
selama 12 yang karena mengobrol dengan temannya, hukuman ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bertelanjang kaki, hukuman. Kemudian berjalan di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Ayo, konsekuensi. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan, hukuman itu adalah yang berseberangan dari yang kita lakukan. Saya telat misalnya, saya siswa kelas 5. Telat tetapi disuruh lari memutari lapangan. Tapi jika saya telat diarahkan untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa dan konsekuensinya apa yang harus dilakukan jika telat, terus apa nanti merupakan konsekuensi. Kemudian membentukkan keyakinan kelas terbaik. Selama ini jujur, keyakinan kelas baru saya buat setelah saya belajar di pendidikan bergerak modul 1. Dulu yang terpapar di kelas itu saya baru membuat perangkat kelas. Jika setiap hari ini dilarang. Tetapi setelah saya belajar modul 1, saya mengenali dan memahami, menemukan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan terus menerus. Di setiap kita masuk kelas bisa berubah antara hari ini dan besok. Yuk, sebelum kita belajar hari ini, keyakinan kelas itu apa? Tidak boleh itu Pak, kalau tidak sendiri. Harus mengangkat tangan ketika bertanya Pak. Dan jika dilanggar, merupakan konsekuensi. Konsekuensinya juga menegas. Di sini tampak pembentukan keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada pelatihan. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah digunakan dan menulis memahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas sebaiknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan setelah pendapat. Contohnya yang satu, angkat tangan. Pak, di angkat tangan sebelum tanya. Pak, angkat tangan sebelum isi ke toilet. Tulis bertanya semuanya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari Pak. Kalau peraturan yang saya buat kelas itu sampai 2 tahun. Tapi setelah saya mengenali keyakinan kelas ini, setiap minggu bahkan 2 hari sekali yang lisan untuk mata pelajaran apa yang saya ajarkan dan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Kemudian contoh keyakinan kelas di sini ada hormat, kemudian bekerja dan diterima tajwid. 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin. Selama ini juga seperti itu, terutama saya sendiri, itu saya masih cenderung yang nomor 1, masih menjadi Dirangga, yang mana? Upah, zakat, kali 2. Namanya apa? Yang kedua posisinya adalah sebagai pembuat rasa besar. Jadi melalui perkataan kita akan membuat sisa itu rasa besar. 2. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Jadi di sini posisi kontrol yang terbaik dan yang sebagai manajer. Kemudian praktik baik di kelas untuk penerapan budaya di sini. Yang pertama adalah membuat kesempatan belajar, membentuk keyakinan kelas dan menanamkan atau pilihan. Terus semacam ini kesepakatan belajar.
kita tulis. Coba tuliskan saya 5 kesepakatannya terjadi apa? Ini nanti saya ambil misalnya. Jadi mungkin anak saya menuliskan ketika menerangkan sesuatu dengan Pak. Tidak masalah dan itu selama belajar. Nanti misal dari 20 siswa itu kita kumpulkan, kita inventarisir, kita sepakati. Yang mana kesepakatan itu jika dilanggar, mereka akan sadar akan konsekuensinya sendiri. Jadi presentasi yang pertama untuk yang kita bahas, kemudian kita lanjutkan. Setelah kaji membahas tentang hubungan, ada pertanyaan otomatis di sini. Jawabannya hanya setuju. Yang pertama, hukuman dapat disisipkan anak. Setuju atau tidak? Gimana Bu Ani? Terima kasih. Setuju ya. Setelah setuju nanti kalau berarti akan lebih. Ya, lebih banyak setuju. Bu Ais, gimana? Setuju juga hukuman dapat disisipkan anak. Ini yang berapa? Hukuman dapat disisipkan anak, Bapak Ibu di sini mayoritas sudah setuju. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sudah Bapak tidak setuju? Belum. Setuju? Kemudian Pak Bilar setuju atau tidak? Setuju juga. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mana? Setuju ya? Nanti kita bahas lagi soal ini setelah slide ini kita bayangkan. Di slide ini Bapak Ibu ada 6 pembahasan yang pertama. Dalam teori motivasi. Yang pas, belajar manusia, yang kelima institusi, atau posisi moral, dan yang keenam institusi. Yang pertama itu perubahan paradigma kita. Kita ibaratkan, langsung saja saya sampaikan. Misalnya ini emas 50 gram. Dengan tinggal 50 gram ini, yang bisa keluar tenaga. Terus saya orang yang asing dari kedua pasnya mana? Pasti dia diberikan ya, berupa sukses atau mengatakan tinggal mati. Kenapa Bapak ini? Karena kepala seorang itu akan berubah menjadi kuat atau sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta benda, tapi kita mempertahankan. Bahkan sampai peminta itu melakukan rayuan, memancam, namanya dulu, nyuap dan teknologi. Agar apa? Agar dapat kepala tangan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Dengan tetap mempertahankan kepala tangan Anda, apa memberikan begitu saja? Mempertahankan. Ya, itu juga dengan anak. Terus tidak semua tidak tadi itu pikirannya semuanya terbuka, dapat menerima apa yang kita berikan. Jadi kita akan bahas slide selanjutnya. Itu tadi ada hubungannya dengan perubahan paradigma dari kontrol. Di sini ilusi kontrol yang pertama. Ilusi kontrol mengontrol murid. Lalu bisa kamu harus setiap hari kamu bisa 5. Nah itu belajar bahasa Indonesia. Nanti mandi sekolah. Sampai di sini kayak ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa salah dapat dimakan.
positifnya penting dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki informasi. Itu adalah ilusi kotor. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Dulu waktu saya kuliah masih di pelajaran kapitalisme lingkungan dan stimulus kontrol. Jadi kita mencoba memberikan pelaksanaan mereka respon. Yo, ini nilai mapping, mereka respon. Berharap dapat nilai yang baik. Tapi di sini kita akan mengubah menjadi teori kontrol. Yang pertama di tabel sebelah kiri itu ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang dan berpandangan sama dengan kita, maksa orang lain untuk berpandangan sama kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol semua perilaku begitu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan mereka. Dia dikerjakan hari ini, so kenapa tidak dikerjakan? Bahwa misalnya dari paksa, kalau tidak mengerjakan, kamu tidak terima. Jadi namanya pemaksaan. Ada pada saat rujukan pertama, kedua ketiga. Itu namanya stimulus. Kemudian kalau dari kontrol kita butuh kolaborasi dan konsensus tentang pilihan. Saat kita mengerjakan hari ini, kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan stakeholder lain. Kemudian, yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Namun boleh ini kalah. Karena kebenaran geometri, ini lomba dulu. Aku jika bermain game saja lomba kalah. Kamu nilai buruk. Ketika menjadi kita berubah menjadi kontrol, kemudian model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Si guru Ari, misalnya, dulu waktu sekolah SD baru bisa tulis IB guru. Karena sekolah tadi pulang sekolah dan bisa menulis ayat. Meskipun satu kelas itu semua bisa menulis ayat, tapi sudah menang. Dalam kategorinya sendiri. Jadi setelah saya belajar budaya positif itu, prestasi itu bukan jadi dengan juara. Kita bisa berubah menjadi lebih baik sendiri saja, itu sudah namanya prestasi. Misalnya si A yang tadinya tidak mau mengerjakannya, ini mengerjakannya tentang salah. Orang melalui tulisannya lagi, itu pun sudah menang menurut dari Allah. Kemudian disiplin positif tadi sudah saya jelaskan, Pak. Sudah disiplin tadi sudah. Kemudian yang itu nilai ini berdasarkan persal itu apa saja? Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu unsur. Yang kedua, dengan mengaitkan ini dengan yang seolah maka motivasi prinsip. Yang ketiga, nilai ini berdasarkan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia karena dengan profil pelajar Pancasila. Beriman tentang korporat bukan Indonesia, mandiri, berdarah kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif, tentang Indonesia.
akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk melakukan kritis. Jadi di sini Bapak Ibu ada motivasi bersama. Umum yang orang melakukan kurang nyaman. Kemudian motivasi Israel yang kedua, umum yang melakukan yang memang orang tahu dapat berarti seperti itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal. Ini tujuannya kita harapkan dari berdasarkan prinsip. Disiplin positif tujuannya adalah dapat menumbuhkan motivasi internal. Yang maknanya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan motivasi tersebut. Menurut Kiai Sedimanto, merdeka itu tidak terlepas dari perintah, tetapi juga sangat bermanfaat. Itu tidak pasti kita saja, tapi sudah sangat memimpin pemerintah. Kemudian didukung oleh penghargaan. Jadi penghargaan dapat meningkatkan kreativitas siswa, organisasi. Penghargaan itu sebenarnya mengukur para bahwa penghargaan itu sangat penting. Yang dimaksud pada disiplin positif ini didukung oleh penghargaan itu yang pertama, bahwa penghargaan berlaku sama dengan dukungan dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor. Terus misal saya memberikan uang 10, yang bisa mengerjakan uang 10, Bapak kasih uang 10.000. Hari ini mengerjakan. Besok, ayo siapa yang bisa nomor 10, kerjakan. Saya ke bawah. Kita orang, karena sudah bekerja, sudah bahkan dan bahkan. Jika saya tidak bawa uang, tidak yang langsung. Jadi kita akan dihukum sendiri oleh penghargaannya. Kemudian di situ ada pengaruhnya, dampaknya di bagian harga itu pertama, pengaruh jangka panjang dan pendek, kemudian penghargaan itu berhubung. Dan selanjutnya penghargaan mengurangi kekurangan, sehingga mereka dia yang bergerak, kemudian dari Israel yang lainnya juga kemudian penghargaan tidak efektif dan yang terakhir Kenyatakan kasihan sama guru atau paling tidak adalah sama maju. Karena tidak selalu setiap hari penghargaan itu di materi kita baru kelas. Kadang kita hari ini mengambil daripada di materi permain misalnya. Besok penghargaan kita nilai penerimaan sudah berbeda. Ini jauh benar. Ini penghargaan pusat. Kemudian didukung oleh penghargaan yang selanjutnya penghargaan menunjukkan kualitas, penghargaan mematikan aktivitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi. Kalau motivasi dalam diri itu adalah tujuan utama dari diskusi yang saya lakukan. Kemudian bentuk program pendidikan yang pertama dalam memberikan apresiasi untuk pengakuan peruntungan beberapa hal. Yang pertama beri pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua tim secara kemudian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Terus dulu saya menilai sesuai itu bukunya tentang depan menilai. Setelah saya mempelajari dia saya sadar
generasi yang tadi saatnya generasi emas yang disiapkan dari di sini kita belajar dan saling ingatkan. Bila masih dengan teori-teori lama kita belajar bagaimana mewujudkan kebajikan ini masalah generasi. Sekarang penilaiannya proses ini. Jadi saya bercerita bahwa proses ini bukan proses ini. Saya tidak peduli usia hasil konten atau hasilnya itu dan sebagainya. Ini proses saya. Tapi setelah saya belajar, anak itu mengerjakan dengan belajar semasa. Dia mengerjakan sendiri, dia eksplorasi konsep sendiri, dia berdiskusi semuanya masuk. Kemudian untuk contoh manfaat atau apresiasi itu ada 3 bagian untuk membuka nilai kebajikan dan situasi. Untuk pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong COVID-19 baru di kelas saya. Istilahnya masihnya kita itu mendapat kemudian saya menghargai nilai kebajikannya. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-teman saya menghargai kemudian saat kamu berdiskusi dengan kelompok. Kemudian kalimat berbuka yang adalah terima kasih untuk kebajikannya langsung rasa tanggung jawab. Bapak terima kasih untuk rasa tanggung jawab dari atas tindakan kamu memungut tas yang disediakan. Itu merupakan adalah contoh manfaat atau apresiasi. Kalimat berbuka yang bisa kita untuk aktifkan. Di sini ada mari saya kemudian tindakan dulu kita kembali lagi jadi sudah kita ini kuncinya Bapak Ibu mencatat 100 kali itu benar lari mengelilingi lapangan push up 15 kali menggantikan kertas tugas yang beraturan dan kemudian membersihkan tumpahan air juga kemudian disuruh tidak mengangkat sepatu sendirian dan lari di lapangan 2 kali karena malam. Kenapa? Nah, di sini sama-sama terlambat. Oh, ini disuruh lari termasuk konsekuensi yang untuk memulaikan. Nanti ada yang terlambat disuruh 100 kali atas itu. Ya, dan di sini itu yang atas kan 100 kali tetap masuk. Di sini lari di lapangan 2 kali karena terlambat bukan hukum. Ada masukan konsekuensi. Ini ada masukan. Ya, terima kasih atas pemaparan ini. Kenapa yang atas sama-sama lari dan yang bawah juga lari selama 10 menit kok ternyata ini berbeda dengan yang di atas ada hukuman yang berapa untuk ini menurut saya dari yang pertama dari pernyataan pertama lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena ada kejadian itu termasuk hukuman. Jadi di situ tidak ada kata-kata bahwa itu menunjukkan tugasnya apa. Kemudian mengapa yang pernyataan kedua konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena 15 menit untuk pelajaran ini. Bedanya pernyataan pertama tidak ada pelajaran fisika yang kedua karena
pelajaran PJOK itu pasti ada pemanasan, ada kegiatan pemanasan. Jadi siswa yang terlambat itu nanti dia belum melakukan pemanasan, maka dari guru olahraganya itu menyuruh untuk memiliki lapangan ekstrim selama 2 kali, banyak 2 kali. Jadi itu tujuannya dari PJOK-nya untuk si anak itu pemanasan terlebih dahulu, karena kalau olahraga dan pemanasan nantinya akan menimbulkan cedera seperti itu. Jadi ini saya sangat setuju di pernyataan yang terakhir itu nanti dari pelajaran PJOK itu nanti untuk pemanasan. Jadi pembedanya di sini, di pernyataan pertama itu tidak ada kata-kata pelajarannya yang kembali memiliki laman selama 2 kali karena melakukan sendiri dari sekolah ya. Jadi tidak ada pelajaran yang mungkin itu ada pelajaran matematika atau pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang menyatakan juga untuk pelajaran. Jadi sangat sesuai bahwa nantinya di sini ada sekepastian. Jadi nanti tujuan dari guru olahraganya ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi kita tidak serta-merta anak itu masuk di situ. Jadi anak nanti ada oh ternyata tujuannya Bapak guru melakukan hal ini seperti ini. Terima kasih. Terima kasih itu satu jawabannya dan katanya jelaskan. Bahwasanya untuk pernyataan yang terakhir siswa itu tepat dipelajari siswa, otomatis peserta didik atau siswa itu tidak itu pemanasan. Sebagai gantinya konsekuensinya disuruh mandi 2 kali. Itu jadi meskipun sama-sama disuruh mandi tidak merawat, tidak juga disuruh mandi. Kemudian untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, hukuman itu tadi sudah kita bahas sebelumnya tadi, di sini sama, saya sedikit juga dijadikan restitusi. Restitusi adalah proses kondisi publik memperbaiki sampai kasih memberikan. Itu sudah kita ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan atau untuk belajar dari kesalahan. Yang tadinya hukuman itu rata-rata kita kan menebus kesalahan yang sudah dibuat. Tapi jika restitusi itu cirinya bukan untuk menebus kesalahan tersebut, melainkan untuk belajar. Yang kedua, perbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat tidak. Yang kelima, restitusi terkait uang jasa yang didasari di dalam restitusi. Kemudian yang keenam, restitusi cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter dan nilai. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan atau terakhir, memberikan kredit juga salah. Kemudian di depan tapak lingkaran politik, lingkaran di sini, yang pertama itu perlakuan keras, warna hijau yang keras, yang kuning hubungan positif, dan yang pro-serta maksudnya, jika kita sedang melakukan budaya positif, otomatis lingkungan positif itu akan tumbuh. Lingkungan positif tumbuh, keyakinan kelas, lingkungan positif tumbuh karena ada keyakinan. Keyakinan kelas ada karena adanya peraturan. Jadi semuanya saling berbeda. Dan jika kita mulai distribusi, kita mulai kelihatan kemudian makanya jadi lingkungan positif, jadi keyakinan kelas, dan akan terwujud lingkungan positif kita memperbaiki lingkungan positif dan insya Allah menjadi budaya yang positif. Lanjut kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada yang berbagai macam, ada D, ada I, ada D sebelah kanan ya, ada teman, kerja, terima dan tampak seperti yang sudah kanannya di sini.
nafas. Kemudian anak kerja sebenarnya sama juga ya, makanya di sini dikatakan terlihat ada sudah kurang saya juga di kelas untuk mengerti. Soalnya segera membuang sampah tempatnya. Sini yang apa seperti berarti anak agar membuang sampah tempatnya, tidak tambah seperti dari anak membuang sampah tempatnya. Kemudian untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini belum contohnya tampak tidak tampak waktu, tidak tampak tadi yang sering tidak. Kemudian yang tampak pada tempat menyapa teman yang lain, yang tidak tampak dari dia pada temannya maupun itu. Kemudian untuk di tabel ini ada peraturan dari keyakinan kelas. Yang sebelah kiri itu ada peraturan selalu dari kami buku. Jadi keyakinan kelasnya alimatnya mereka setiap waktu selalu memberikan buku tempatnya keyakinan kelasnya tempat. Masukan tulisan disiplin. Yang dilarang kurang naik harganya. Jadi yang kelasnya ya, selalu kembalikan tempatnya itu merupakan tanggung jawab kita. Risiko pasti harus kembali. Dilarang menggunakan naik juga. Jadi nanti semacam seperti tadi komitmen dan juga dilarang masuk keselamatan. Rumah lain. Dalam menggunakan narkoba itu merupakan kesehatan. Kemudian berganti atau menutup diri masker lain, sabar, juga gunakan masker. Aturannya, keyakinan pasnya berupa kesehatan dan keselamatan. Aturan kesehatan dari kelas atau komputer. Keyakinan pasnya tentang keselamatan dan keamanan. Kalau ibu ya seperti anak itu dapat perilaku positif apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ada kebutuhan dasar pada usaha kita yang mungkin saya sendiri sekarang mengatakan. Di sini ada kebutuhan dasar yang pertama adalah usaha. Itu dia kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan kekuasaan. Mungkin ada yang nakal itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Terus di sekolah mahal itu setelah mungkin di hari informasi mungkin punya rasa susah ya rasa dapat dan merasa sini ada tujuan besar manusia. Kemudian untuk 5 posisi kontrol tadi sudah dari sini. Pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itulah contoh kalimat obat orang merasa bersalah. Aku kecewa dengan bahwa itu sudah dapat mengungkapkan kalimatnya rasa bersalah. Kemudian aku tidak pernah melakukannya. Atau tidak pernah sudah termasuk menghukum. Ayolah lakukan demi Bapak. Dilakukan ini demi orang tua, dilakukan ini untuk merasa posisinya sebagai teman. Terus yang di sebelah kanan layar itu posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita seperti apa? Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker berita hari ini? Mau dari mana?
bisa menyelesaikan masalah ini, kita serahkan kepada murid untuk menemukan solusinya. Kita sebagai dan yang terakhir kami selalu merupakan